Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, tentunya di channel Much Production. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan sedikit berbagi cerita mistis, tentunya di luar nalar, di mana cerita dan kisah ini adalah dialami oleh saya yang sangat mencekam yang saya alami. Nah, tentunya untuk teman-teman yang belum subscribe channel Much Production dan kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like, share ke media sosial teman-teman semuanya. Tentunya jangan lupa berlangganan, subscribe sekarang juga, karena kalian sekarang ada di zona mistis. Oke teman-teman semuanya, belakangan ini heboh dan viral di salah satu aplikasi TikTok dan diunggah videonya oleh salah satu akun TikTok. Ya, ceritanya adalah seorang pendaki dari Jakarta yang sedang melakukan pendakian di salah satu gunung di Cianjur. Dalam video itu terdengar suara gamelan atau tatabuhan. Kalau orang Sunda bilang tatabuhan, kalau di Cianjur itu Cianjuran. Ada suara-suara kacapi, kentung-kentungan, ya seperti gamelan, musik Jawa. Nah, dan uniknya dalam video ini, yang mengunggah video tidak menyadari bahwa ada suara gamelan tersebut, melainkan yang mengetahui ada gamelan tersebut adalah netizen yang melihat video itu. Sontak video itu menjadi perbincangan banyak orang di dunia maya. Menyangkut sebuah cerita dari Cianjur ini, saya adalah orang kelahiran Cianjur. Tentunya di Cianjur itu masih lekat oleh hal-hal yang mistis atau hal-hal yang di luar nalar, dan penduduknya pun masih mempercayai hal-hal yang goib tentunya. Saya sebagai orang Islam, dan saya percaya Tuhan, dan saya juga percaya akan adanya hal-hal goib di sekitar kita. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan berbagi pengalaman yang dimana pengalaman mistis, kisah yang sangat mencekam yang saya alami ketika saya SMA. Saat itu saya bersekolah di salah satu SMA negeri di Cianjur Selatan, tepatnya Sindang Barang, yaitu SMA Negeri 1 Sindang Barang. Ketika itu saya duduk di bangku kelas 3 SMA pada tahun 2014. Saya lulus di tahun itu. Nah, di saat tugas akhir, ketika itu ada kegiatan yang diadakan oleh PMI cabang Kabupaten Cianjur untuk pelantikan anggota PMR dari sekolah-sekolah yang berada di Cianjur Selatan. Pada saat itu kegiatan dilaksanakan di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Cibinong. Perkemahan dijalankan atau diadakan di salah satu lapangan Cibinong yang berdampingan dengan pemakaman umum. Singkat cerita, ketika itu rombongan dari SMA Negeri Sindang Barang atau PMR Sindang Barang berangkat pada saat itu di hari Kamis, hari Jumat
hari Jumat kalau nggak salah. Mereka berangkat ke tujuan, ke tempat di mana kegiatan itu dilaksanakan, itu di SMA lapangan Kecamatan Cibinong, depan SMA-nya yang saya ketahui. Ketika itu saya sebagai pembimbing, ya sebagai senior lah ya di PMR, ada Bayu, ada Misbah, ada Asep, ada Winnie. Kita pergi belakangan untuk tim anggota yang akan mengikuti pelatihan dan pelantikan itu berangkat di pagi hari, dan kita nyusul di sore harinya untuk mendampingi pelatihan pelantikan yang diadakan oleh PMI saat itu di lapangan Cibinong. Singkat cerita, ketika pembukaan di pagi hari, cerita dari pembina itu ada kesurupan massal. Salah satunya dua dari anggota SMA sedang barang. Salah satunya wanita yang rentan akan godaan hal goib, dan untuk yang satu itu sembuh tempat kembali mengikuti pelatihan dan pelantikan, dan satunya itu tambah parah dari kelas dan dipulangkan, dirawat di salah satu puskesmas di Kecamatan Cibinong saat itu. Dirawat, kemudian dibawa pulang, dan sore harinya kita berangkat ke lokasi dari Sinangbarang ke Cibinong itu sekitar 12 kilo, lumayan cukup jauh sih perjalanannya. Dan ketika kita sampai saat itu, kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PMI dan mengikuti instruksi dari panitia yang mengadakan pelatihan dan pelantikan saat itu. Setelah kita mengikuti kegiatan di malam harinya, kita berlima saat itu ada Misbah, Bayu, Asep, dan Redi. Atau ada ya Rian, berenam sama saya. Ada Rian, 6 sama saya. Kita belum sholat isya, guys. Kita belum sholat isya, dan kita melakukan sholat isya di salah satu masjid yang berada di seberang lapangan itu. Nah, sebelum kita menuju masjid, itu adalah pemakaman. Dari lapangan menuju ke masjid itu kita harus melewati pemakaman umum yang ada di situ. Ada dingin besar, sangat mencekam sekali. Tambah saat itu hujan gerimis, sangat-sangat mencekam. Kemudian kita melakukan sholat isya. Di saat kita mengambil air wudhu, sontak menunjukkan mesin air tiba-tiba nyala, dan kita saat menuruni tangga kita mengalami atau menyadari kayak bayangan-bayangan yang selalu mengikuti kita saat itu. Masih di bawah, turun ke tangga itu sangat sepi sekali, hanya ada beberapa rumah penduduk saat itu. Dan kita berwudu, itu tiba-tiba nyala. Entah siapa yang nyalain, pikiran kita masih positif, itu pasti orang. Tapi pas kita cek di area saklar itu nggak ada orang sama sekali, dan kita berlima hanya saling menatap. Ketika itu pukul 11:30 kita melakukan sholat isya, dan si imam kita langsung masuk ke makmum, kita orang saat itu langsung kita melakukan sholat. Ketika rakaat
ada bayangan hitam yang melintas di ujung mata kita. Nah, di masjid, situasi dan kondisinya, masjid itu kalau di kampung itu jendela-jendelanya berjejer dan setinggi setengah lutut. Jadi pas kita ruku itu ada bayangan hitam, itu bukan orang. Sayang, itu bukan orang, tapi bayangan hitam terbang menyerupai seorang perempuan. Kita tetap positif saat itu. Kita beres-beres sholat dan kita kembali ke area lingkungan perkemahan dan kita ngobrol dengan penduduk sekitar bahwa kita mengalami hal-hal yang di luar nalar saat kita melakukan sholat sebelum kita tidur. Dan dari kaki, salah satu kaki itu bercerita bahwa lapangan yang itu dibuat itu adalah dulunya pemakaman, karena di saat ada yang melakukan sepak bola saat itu selalu terkoreksi semua kain sangat tidak berkenan. Kita bermimpi tidur saat itu menjaga tenda kita bersama Regi itu di depan tenda wanita saat itu kita sama gitu ya, kita tikar lempar tikar tidur. Dan pas saat itu ada waktu dari jam 12 sampai jam 3, karena jam 3 ada kegiatan lagi sebelum sholat subuh, ada kegiatan. Itu ada anjing, seekor anjing terus menggonggong, terus tidak berhenti selama kita ada di situ. Gitu. Dan anjing itu ke tenda kita, kan di tenda-tenda sekitar, kan tenda kan meter bulat, lapangan dikelilingi oleh anjing. Anjing terus menggonggong kita. Singkat cerita, kita pulang di pagi harinya, kita pulang menuju Sindang Barang, dan kita tidak lupa untuk menjenguk atau menengok salah satu anggota PMR dari Sindang Barang yang sebelumnya hari kemarin itu saat pembukaan kena kesurupan massal, sakit. Kita tengok itu lumayan jauh ya dari tempat Sindang Barang itu 12 kilo ya, dan kita melewati rumah, kebetulan melewati rumah yang sakit itu ya, di kelas yang sakit itu kan jauh ya dari lapangan dan kegiatan ke rumah dia itu jauh sekitar 7-8 kilo lah ya, lumayan jauh. Dan kita berkunjung ke rumahnya, nengok kondisinya seperti apa, situasi seperti apa, kita ngobrol-ngobrol. Seketika anak itu teriak-teriak kesurupan, dan setan yang memasuki raga si anak itu adalah ternyata wanita yang kita sholat saat itu. Dan dia berkata, mani baik panas, itu kata dia. Kalau secara logika, kalau dia bohong itu nggak mungkin, karena dia tidak tahu bahwa kita sholat di waktu jam 12 malam itu. Dia tidak tahu karena dia kan udah pulang duluan. Kalau secara logika ini di luar nalar. Dan ternyata makhluk goib itu mengikuti salah satu atau menempel di salah satu teman kita, itu orang berlima, empat motor satu, mungkin salah satunya ikutin sama nih, bilangin saham, ayo tuh orang megat elak
balik dia di Binong karena itu jauh menjauhkan dia. Dan datanglah ketika saya keras banget saat itu. Kalau bahasa Sunda menyegelan, menggangin, keras banget. Datanglah bibinya anak itu dan mengobati. Mana saha, nah ngaganggu anak aing, nah ngaganggu incu aing, mana saha manusia. Aing ngilu jeung barudak itu, aing resep ka budak ieu. Kita saling tengok-menengok berlima, kok bisa itu sama kita gitu ya. Ternyata yang menakuti saat kita sholat di masjid dia yang merasuki anak itu, seorang wanita, dia mengakuinya sendiri seorang wanita. Itu saya percaya karena dia mampu. Dan di luar nalar lagi, ketika anak itu sadar dan sembuh dan bibinya berpamitan, assalamualaikum katanya, dan langsung pingsan. Pas bangun, Ujang kira di dia gitu. Padahal kita dari tadi di sini bantuin saat pegangin. Dia tidak sadar dan ternyata dia juga saat mengobati anak kecil itu adalah kerasukan juga oleh kelembutan dari kakek anak itu, dari buyut anak itu. Katanya dulunya itu dia kakeknya adalah seorang paranormal maupun apa, orang pintar, saya nggak tahu. Saya seperti itu. Heran sih ya. Orang kesurupan obatin yang kesurupan sangat di luar nalar sekali. Jadi dalam kisah kali ini adalah intinya teman-teman semuanya yang suka pergi ke tempat-tempat baru, tempat-tempat orang lain, ke daerah orang lain, di mana bumi dipijak, di situ langit dipijak. Jadi teman-teman harus mengikuti arahan dan aturan yang sudah ada, yang dipercayai oleh masyarakat. Jadi jangan total, jangan belagu, jangan sok-sokan. Kalau Anda mendaki aja ya. Jangan sok-sokan, harus yang lupa berdoa, jangan ngomong yang enggak yang aneh-aneh, karena di tempat itu kita tidak tahu. Saya Islam percaya akan hal gaib, karena di sekitar kita itu banyak makhluk-makhluk gaib. Karena kita tidak hidup sendirian ya. Banyak makhluk-makhluk ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita ketika sampai ke rumah, dan ternyata teman saya juga ketempelan, namanya Asep, aku Ustaz, suruh obat berat ya. Itulah cerita saya untuk kali ini kisah nyata. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi mengingat bahwa kita tidak hidup sendiri. Saya Muksin, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.